Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini masih tetap berjudul Ritual Penolak Jodoh, memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Sid_Safta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Lagi-lagi Bara tidak mampu berpikir dengan ruwet. Kapasitas otaknya pas-pasan untuk menafsirkan hal-hal aneh dan gaib ini. Tapi Bara tidak mau menarik kesimpulan. Dicobanya kembali menaikkan ataupun memainkan pikiran positif yang sederhana bahwa faktor kelelahan adalah penyebabnya. Tapi sisi dialektika pada dirinya juga ikut berteriak. Kalau hanya kelelahan, mengapa sosok yang dimimpikan 2 malam ini benar-benar sosoknya sama? Bara pun tidak tahu ia harus bertanya pada siapa dan apa yang akan diceritakannya nanti itu. Bara tahu dia bisa menghubungi kakaknya yang bernama Hanif. Hanif dan teman-temannya sangat akrab dengan hal-hal gaib begini. Percaya tidak percaya, sebenarnya Bara pada hal-hal mistis tersebut. Namun ia tahu sendiri, teman terdekat bahkan kakaknya sendiri sudah pasang susuk. Katanya setelah susuk tersebut terpasang ada rasa kepercayaan diri yang meningkat. Orang-orang pintar, hal-hal tabu yang bersifat pamali, susuk fenomena ini masih banyak terjadi di kampungnya. Bahkan ada kepercayaan di kampungnya sana, bila hendak kembali ke kota atau kembali kemanapun dari kampungnya, tidak boleh berangkat pada hari Sabtu. Masyarakat di kampungnya percaya bila nekat berangkat akan mendapatkan musibah atau kemalangan. Para menengok kembali jam pukul 1:30 dini hari. Ia ingat dulu ada percakapan yang pernah ia dengar dari kakaknya saat berkumpul bersama di halaman rumahnya di kampung, bahwa bala yang dikirim oleh seseorang akan bekerja saat maghrib dan jam 1 dini hari. Tapi apa ia ada orang yang jahil padanya sehingga mengirim hal-hal aneh begini? Ia masih benar-benar penasaran karena ini masih 2 malam. Tidak baik bila ia menduga-duga, berpikir Bara itu. Lebih baik untuk menumbuh rasa kantuknya. Ia bermain game online saja, siapa tahu rasa kantuk akan menyerangnya dan menggiringnya untuk tertidur. Sejak mimpi aneh pertamanya tersebut, terhitung berarti 14 hari sudah Bara mengalami gangguan-gangguan aneh pada setiap malam tidurnya. Hal itu pun berakibat pada fisik dan juga fokusnya yang terganggu dan mudah lelah. Kerja Bara pun menjadi berantakan. Sering Andri, temannya yang bekerja di posisi staf human research, menemukan Bara seperti orang linglung. Pekerjaan Bara di pabrik garmen sebagai staf quality control tidak seperti biasanya. Efeknya banyak produk yang gagal dan salah, tapi tetap masuk dalam sortir, yang harusnya pada saat di bagian quality control, kemeja dan juga t-shirt era produksi lainnya tidak boleh ada celah rusak sedikit pun. Hal ini membuat Bara mendapatkan teguran keras atas pekerjaannya itu. Andri, temannya itu, khawatir Bara akan mendapatkan SP3 yang artinya akan dikeluarkan. Bagaimanapun Bara sudah cukup lama bekerja di pabrik ini dari tingkat bawah. Andri pun mengajak ngobrol Bara pulang kerja di depan warung kopi pinggir jalan tempat kerja mereka. "Bar, maneh kunaon sih?" tanya Andri penasaran, yang hanya dijawab gelengan kepala oleh Bara. Andri memperhatikan temannya dengan seksama, tatapan yang kosong ke depan ditepuknya agak keras Bara di pundaknya. "Bar, kamu itu kayak orang linglung udah dari seminggu lalu ini. Kemarin kamu diperhatikan sama kepala HR.
Ya bisa-bisa dapat SP kamu nanti Bar, ujar Andri dengan nada memperingatkan, yang lagi-lagi hanya dijawab Bara dengan gerakan menganggukkan kepalanya. Lama mereka terdiam hingga akhirnya Bara membuka suara. Aku nggak bisa tidur malam ini, Dri, dan malam-malam sebelumnya. Setiap jam 1 malam intinya pasti terbangun dan gak bisa tidur lagi, ujar Bara dengan nada pelan. Andri mengamati Bara benar-benar. Wajah temannya ini memang cenderung lebih tirus, dan lingkar hitam di matanya tampak jelas bahwa dia kurang tidur akhir-akhir ini. Kok bisa? Tanya Andri. Ya nggak tahu, Andri, jawab Bara dengan singkat. Bara hanya mampu menundukkan kepalanya, matanya cekum. Lingkaran hitam mirip panda itu tampak jelas pada guratan wajahnya. Bahkan kumis tipis sekitar rahangnya mulai tumbuh. Ya, padahal Bara biasanya sangat apik dan juga rapi. Entah apa yang terjadi, rasanya saat ini Bara tidak mampu menolerir segala bentuk gangguan yang ada pada dirinya. Ia akan mencari tahu segera agar hari-hari tenangnya bisa kembali ia dapatkan, dan sudah 2 cangkir kopi yang bungkusnya bergambar singa itu Bara tandaskan. Selang beberapa waktu degup jantungnya mulai terpacu. Efek kafein pada kopi itu memang cukup kuat hingga mampu membuat tubuh Bara kini terasa deg-degan. Namun matanya tidak bisa dibohongi kalau lelah dan juga mengantuk. Padahal sudah diniatkan olehnya untuk tidak tertidur. Tapi apa daya, Bara tertidur juga di atas meja belajarnya dengan ponsel yang masih menyala. Dalam lelap tidurnya, Bara merasakan dirinya terlempar ke alam lain. Netranya menatap takjub pada pemandangan air terjun kecil, tapi tampak deras mengguyur dari atas hingga bawah. Di bawah air terjun itu terdapat sungai dengan batu-batuan berbagai macam ukuran, dari kecil yang juga hingga besar. Pemandangan ini seperti tidak asing bagi Bara. Mirip dengan tempat wisata Sanghyang Helet, tempat wisata sungai yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yang lokasinya tidak jauh dari kampung asal Bara. Bara berjalan mendekat ke arah sungai itu, niatnya hendak bermain-main untuk icip-icip berenang di tempat seindah itu. Namun ketika hendak masuk ke dalam sungai, Bara dikejutkan oleh sebuah panggilan. "Kang Bara," panggilan dari suara seorang perempuan yang terdengar begitu lembut di telinganya. Bara pun berhenti, kemudian ia menoleh ke belakang arah suara itu berasal. Saat ia berbalik, begitu terkejutnya akan sosok yang kini di hadapannya. Seorang perempuan berparas ayu dengan langkah gemulainya. Pakaian yang dikenakan perempuan itu pun seperti dongeng Jaka Tarub yang pernah Bara tonton di televisi. Perempuan tersebut tampak begitu kemayu dan anggun. Kemben dan selendang berwarna biru muda yang membalut tubuh sintalnya itu tampak mempesona. Ditambah aksesoris macam mahkota emas yang di pucuk tengahnya terdapat batu permata macam putri raja saja, serta sabuk emas yang membelit pinggang ramping perempuan tersebut. Rambut panjangnya yang tergerai dengan indah membuat Bara susah payah menelan ludah. Apakah ini yang namanya Putri Kayangan? Batin Bara dalam hati. Dipandanginya sosok perempuan cantik tersebut lekat-lekat. Benarkah ini dia? Kenapa tampak berbeda? Wajah perempuan yang penampilannya bak Putri Kayangan itu sangat dikenal Bara. "Muti," desis Bara masih tidak percaya. Perempuan tersebut hanya mengulum senyum malu. Perlahan perempuan itu melangkah menuju ke arahnya. Bara hanya diam terpaku pada pijakan tanah tempat ia berdiri saat ini. Antara takjub dan bingung itulah yang kini ia rasakan saat perempuan tersebut mendekat. Saat jarak mereka hanya tinggal 1 kilat, hidung mereka bersentuhan seraya hendak akan saling berciuman. Mata Bara terpejam ingin menikmati
percumbuannya dengan sang putri entah dari negeri mana. Namun saat ia hendak memperdalam ciuman mereka, Bara tersentak kaget saat mendengar suara seperti desis ular. Sontak ia melangkah mundur perlahan. Sosok perempuan tersebut kini tersenyum misterius menatapnya. Suara desis ular yang awalnya pelan kini semakin nyaring. Sosok cantik di depannya bahkan sudah berubah. Tubuh bagian atasnya masih berpakaian sama, hanya saja wajahnya kini bersisik mirip sisik ular. Matanya berubah, yang awalnya bening kini mengkilat tajam dan merah semerah darah. Tatapannya seakan ingin menusuk Bara hingga ke ulu hatinya. Bara terjatuh ketika sosok itu kian mendekat padanya. Suaranya tercekat di tenggorokan, tidak mau keluar dari bibirnya. Sial, rutuk Bara dalam hati. Sosok itu kini benar-benar tertawa melengking dengan keras, begitu memegangkan telinga. Terlebih lagi ia tertawa di telinga kanan Bara. Jantung Bara sudah tidak karuan, lompat ke sana kemari. Napasnya menjadi pendek dan tersengal-sengal. Bahkan ia terbatuk-batuk karena cekikikan si wanita ular di depannya ini. Tolong, tolong, lirih Bara bersuara karena menahan rasa sakit di tenggorokan dan tidak adanya pasokan udara. Saat ia berkata tolong tersebut diiringi dengan tawa wanita di hadapannya yang semakin melengking tajam. Cekikannya pada leher Bara semakin kuat. Bara semakin lemas, tidak berdaya hingga astagfirullah. Itulah kata yang pertama kali Bara ucapkan saat ia terbangun dari mimpinya. Sial, mimpi lagi. Ia merasa cemas. Ya, kenapa harus ketiduran sih? Diusap wajahnya kasar dengan kedua telapak tangannya. Ia duduk terpaku dan merenung atas mimpi-mimpi yang menimpanya selama 2 minggu ini. Kenapa selalu wajah yang sama? Wajahnya mutih. Bara mendesah risau dan bingung. Awalnya ia menganggap semua hanyalah bunga tidur. Tapi apakah normal bila selama 15 hari berturut-turut ia selalu bermimpi hal yang serupa? Selalu wajah yang sama hadir dalam mimpinya, hanya berbeda penampilannya saja. Pelet atau guna-guna kak ini. Sungguh Bara pun tidak tahu ilmunya dangkal akan hal-hal mistis semacam ini. Diramas rambutnya dengan cukup kuat, rasa sakit remasannya seakan-akan tidak berasa. Segera ia beranjak menuju kamar mandi mencuci mukanya. Saat ia kembali berbaring di kasurnya, diperankan matanya. Baru hanya 5 menit, mata Bara terpejam, sudah terdengar suara. Olah salah, milih asih. Bulu kuduknya berinding seketika. Meskipun suara itu pelan, tapi kata-katanya masih terdengar oleh Bara. Dikepalkan kedua tangannya, ia sedang tidak dalam keadaan erep-erep atau ketindihan lagi. Ia dalam keadaan sadar sepenuhnya, tapi ia tidak sanggup untuk membuka matanya. Sungguh tidak siap bila harus melihat sosok yang berbicara tadi. Kini yang terdengar di telinganya bukan lagi ucapan dalam bahasa Sunda itu, namun lagi-lagi adalah suara embusan seperti orang bernafas. Tapi embusan itu seperti terbawa angin dan menusuk begitu dalam. Hawa dingin itu seakan-akan menembus hingga ke pori-pori kulitnya. Terasa merinding hingga ke tengkuk leher Bara. Bahkan untuk mengusap lehernya yang merinding dan terasa dingin saja Bara tidak berani, apalagi membuka matanya. Semenit, 5 menit, 10 menit Bara sudah menghitung sudah berapa menit. Ya, waktu yang berlalu. Ketika ia merasa lebih rileks dan aman, buru-buru ia terbangun. Kemudian ia mengumpulkan keberanian untuk menatap sekelilingnya. Dengan cepat segera ia ambil ponselnya di atas meja belajar. Tidak peduli sekarang sudah menunjukkan waktu pukul berapa, Bara memutuskan untuk menelepon akangnya si Hanif ini. Karena pada akangnya lah Bara hendak meminta pertolongan. Pada panggilan ketiga dering kedua, barulah panggilan tersebut
mendapat jawaban. Halo Kang, aku minta tolong Kang, aku sering mendapat gangguan. Iya Kang, nanti segera kabarin ya Kang, bila sudah ada jawaban. Iya Kang, nuwun. Begitu panggilan dengan kakaknya berakhir, Bara merasa sedikit lega. Setidaknya kini ia tinggal menunggu jawaban yang akan dibantu cari tahu oleh Hanif kakaknya. Bara sungguh berharap upayanya tidak sia-sia. Sungguh bila dugaannya benar bahwa ada orang yang sengaja mengganggunya, ia tidak akan memaafkan orang tersebut. Siapa itu? Dan siapapun itu intinya. Kenapa sih kamu ngelamun terus? Pertanyaan ini meluncur dari bibir seorang perempuan bernama Eli. Ia sedang menatap teman di hadapannya yang hanya mengaduk-ngaduk mie ayam yang tidak kunjung dimakannya. Eli merasa prihatin akan mie ayam yang sudah tidak menarik lagi tampilannya. Teman di depannya ini sungguh aneh. Biasanya mie ayam di kedai ini adalah favoritnya. Bahkan pernah temannya ini sanggup memakan 2 mangkok mie ayam. Tapi kali ini sungguh berbeda. Ada hal yang sepertinya mengganggu pikiran temannya ini. El, kamu pernah ditolak cowok nggak? Tanya temannya ini, yang tidak lain adalah Muti. Eli tersedak mendengar pertanyaan Muti. Segera ia mengambil minum dan kemudian menenangkan dirinya sendiri dengan mengelus-elus dada. Nggak pernah. Aku nggak seberani itu buat nembak cowok yang sekiranya udah kelihatan nggak suka aku, atau cuma anggap aku temen. Kamu tahulah aku gimana, serocos Eli dengan menggebu-gebu. Aku pernah nembak, tapi nggak pernah ditembak juga. Apa aku buruk lupa ya El? Sampai-sampai nggak pernah ada yang nembak aku. Jangankan jadi istri, jadi pacar aja nggak ada yang ngajak, ujar Muti dengan putus asa. Dan jangan insecure gitu sahut Eli, dan ia benar-benar tidak suka dengan ucapan temannya ini. Kamu nggak ngerasain jadi aku El, ujar Muti dengan nada memelas. Pasti gara-gara si Ibal KW itu ya? Siapa sih namanya? Sabirin, tanya Eli sambil tertawa, mengingat wajah pria yang dia tahu sangat dicintai oleh Muti. Eli selalu mengatakan kalau wajah pria itu mirip aktor yang memerankan Togo Dilan. Bedanya, Iqbal KW yang dikatakan Eli ini memiliki lesung pipi di kedua pipinya. Wajar kalau Muti tergila-gila dengan pria itu. Begitu pikir Eli sederhana. Sabara namanya El, Sabara. Muti mendengus tidak suka karena Eli seperti sengaja membuat lelucon nama Sabara. Gitu aja marah. Tong pundung atuh, goda Eli pada Muti, sembari memainkan dagu Muti. Muti menatap wajah Eli, ia menghela nafas dalam-dalam. Kemudian bercerita pada Eli cerita yang pernah ia dengar tentangnya. Dulu ada yang pernah bilang ke aku, katanya aku akan susah dapat jodoh El. Aku awalnya nggak terlalu pusing dengan ucapan macam begini, tapi ini sudah usiaku yang 26 tahun El. Aku mendadak cemas dengan nasibku. Muti kembali melanjutkan ceritanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saat aku pertama kali bertemu Sabara, aku merasa Sabara adalah pria yang aku cari. Ya awalnya kita dekat, tapi mungkin karena aku terlalu agresif, sekarang dia menghindariku. Aku gak bisa, aku cuma pengen dia. Dia minta apa aja akan aku kasih, asal dia mau bersama aku El. Kini tangis Muti sudah terisak pelan. Setidaknya ia merasa sudah lebih baik bisa bercerita pada temannya. Eli hanya mengusap pelan lengan Muti sebagai tanda menenangkan. Kamu jangan bodoh Muti, emang siapa yang bilang kalau kamu gak akan punya jodoh? Tanya Eli sedikit menahan marah atas rasa insecure temannya ini. Salah satu keluarga dari ayahku, keluarga jauh. Katanya aku ini seperti ditutup auranya.
Jadi laki-laki manapun tidak akan bisa suka sama aku karena aku nggak punya aura yang menarik. Aku nggak percaya saat itu, tapi mungkin sekarang aku percaya. Ya, setiap dekat dengan laki-laki tidak pernah lebih dari hanya teman. Tapi kali ini aku sungguh berharap besar pada Sabara. Eli terkejut mendengar penjelasan Muti. Ia tahu bagaimana Muti, temannya ini tidak terlalu paham mengenai hal-hal di luar nalar manusia. Eli kemudian menggenggam tangan Muti berusaha untuk tenang, kemudian ia berkata, "Aku nggak tahu apakah ini bisa menolong atau tidak, tapi anggap ini sebagai jembatan atau ikhtiar kamu aja, Muti." Muti mengernyitkan dahinya, ia tidak mengerti maksud ucapan Eli. Maksudnya, El, aku punya teman SMP dulu. Salah satu keluarganya ada yang semacam paranormal gitu. Ya, dia sering bantuin para perempuan, ya terutama istri-istri yang ingin tahu kenapa suaminya berubah, atau ya semacam minta untuk pemikat. Eli menatap Muti dengan awas, menunggu respon temannya ini, sedangkan Muti sendiri tampak mempertimbangkan apa yang diucapkan Eli padanya. Kalau kamu yakin, aku antar ke tempatnya. Kalau memang benar kata kamu ada hal semacam aura itu, coba ditanyakan aja, Mut. Aku soalnya pernah minta bantuan dulu saat kuliah ketika bapakku berubah. Ternyata benar dia selingkuh, tapi akhirnya bapakku balik lagi ke rumah. Waktu itu aku ke tempat paranormal ini sama mama. Muti menatap Eli tidak percaya. Benarkah Eli pernah melakukan hal tersebut untuk membuat bapaknya kembali? Apa itu manjur? Ada sedikit binar cerah layaknya sebuah harapan yang tercetak jelas di kedua matanya. Tanpa pikir panjang, Muti mengiyakan perkataan Eli. Ia tahu maksud Eli dengan minta bantuan pada paranormal. "Aku mau, El, aku mau," Muti berucap penuh semangat tanpa pikir panjang lagi. Tapi Muti, ingat, jadikan ini sebagai salah satu jembatan ikhtiar kamu. Aku cuma bisa antar, karena bagaimanapun nanti hasil dari pertemuan kamu dengan paranormal itu adalah hal yang harus kamu tanggung sendiri. Saranku, jalani bila tidak memberatkan, tapi tinggalkan bila kamu merasa ragu dan berat akan resikonya. Kamu yang tahu sendiri kan atas apa yang terbaik buat diri kamu. Maksud Eli adalah agar Muti benar-benar mempertimbangkan atas apa yang akan dijalaninya. Karena bertemu paranormal dan melakukan hal-hal yang nantinya bersifat mistis tentu tidak sembarangan. Eli hanya berharap Muti tidak menyesal nantinya. Tapi kali ini Eli merutung dalam hatinya mengapa ia melontarkan mengenai paranormal pada Muti yang sudah desperate akan laki-laki bernama Sabara itu. Muti mengangguk setuju pada Eli. Ia mulai tidak sabar untuk bertemu dengan sang paranormal. "Antar aku secepatnya ya, El." Dering ponsel dengan iringan lagu dari band terkenal Muse berjudul Starlight tersebut berbunyi. Segera sang ibunya ponsel mengangkatnya setelah melihat nama si pemanggil, Kang Hani. "Iya Kang, Assalamualaikum, kumaha Kang, ada hasilnya?" tanya Sabara sudah tidak sabar. "Waalaikumsalam, sabar Bara, besok akan ke Bandung, temenin kamu." "Ada apa Kang? Kok aku perlu ditemani gitu Kang?" tanya Sabara dengan rasa penasaran. "Nanti akan jelasin pas ke Bandung. Ya, untuk malam ini kalau kamu tidur, usahakan tidur dulu jam 7. Sebelum jam 12 kamu sudah harus bangun, Bar." "Kang, Bara masih belum paham," ujarnya yang memang masih belum mengerti maksud ucapan kakaknya. Bila saja kakaknya bisa melihat raut wajah Bara saat ini, akan tampak jelas kegelisahan justru semakin besar ia rasakan. "Udah, turutin dulu kata-kata Akang yang tadi, yang pasti besok Akang ke Bandung."
tukas Hanif dengan tegas. Panggilan ponsel dimatikan secara sepihak oleh kakaknya, yaitu Hanif. Bara yang masih belum paham akan kata-kata yang diucapkan oleh sang kakak, hanya mencoba mengingat bahwa dia harus tidur pukul 7 dan bangun sebelum pukul 12. Sungguh Bara dibuat kebingungan. Apa dugaanku benar? Tanya Bara dalam hati. Ia mencoba mengingat dulu saat pernah ikut kumpul dengan teman-teman kakaknya itu. Mereka melontarkan banyak candaan serta percakapan mengenai hal-hal mistis dengan ilmu kebatinan yang kurang dimengerti oleh Bara. Tapi salah satunya yang cukup Bara ingat adalah Bala akan mendatangi orang yang dikirim pada saat antara pukul 1 dini hari. Apakah ini ada kaitannya? Lalu bagaimana caranya agar aku tidak tertidur? Tanya Bara kembali dalam pikiran yang menggelayutinya. Ia bingung agar ia tidak tertidur. Kemarin saja meski sudah meminum 2 cangkir kopi hitam yang dikenal cukup kuat kafeinnya, Bara tetap saja terlelap tidur. Dipikirkan olehnya untuk mengajak salah satu temannya menginap agar menemaninya. Setidaknya ia pikir akan aman dari gangguan. Bara akhirnya ia mengajak temannya bernama Fadil untuk menginap. Awalnya Bara berniat untuk mengajak Andri. Ia teringat bahwa temannya Andri ini tidak lagi bujangan sepertinya yang masih bebas kesana kemari. Ya, terlebih lagi istri Andri ini bernama Vina yang juga sahabat Muti kini sedang hamil muda. Tidak mungkin Bara tega bila mengajak Andri menginap di kamar kosnya. Fadil dipilih oleh Bara karena menurutnya Fadil tidak terlalu berisik dan juga kepo masalah orang lain. Terlebih lagi Fadil juga cukup religius. Mungkin saja pengganggu-pengganggu tidak kasat mata itu akan berhenti mengganggu Bara bila ada Fadil. Ada saja Bara yang menganggap temannya ini sebagai jimat penanggal gangguannya. Memangnya bisa. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian terus saksikan dan juga nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Nah, jangan lupa untuk kalian yang belum support channel ini dengan cara like, comment, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang sudah support channel ini sampai sekarang ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Atas dukungan kalian channel ini bisa sampai sekarang ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf untuk pembacaan saya ataupun pembawaan saya yang mungkin kurang jelas ataupun ya mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, intinya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.